Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aida dan rekan saya Hajar Hartati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4, tentang antitrombosit, antikoagulan, dan trombolitik. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Diah Muldiana, Dian Aprilia, Dinda Safira, Febi Febriani, Vira Aulia, Fitri Aida, Gisel Rizona, Hajar Hartati, Hana Fadila, dan Herdiana Verliani. Topik yang akan kita bahas yaitu definisi, etiologi, prevalensi, patofisiologi, simptom, penggolongan atau klasifikasi obat, terapi farmakologi, mekanisme kerja dan efek farmakodinamik, dan terapi non-farmakologi. Yang pertama yaitu definisi. Antitrombotik adalah obat yang dapat menghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan trombus pada pembuluh darah. Antikoagulan adalah obat yang berfungsi mencegah penggumpalan darah, sedangkan trombolitik adalah obat untuk melarutkan gumpalan berbahaya dalam pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu etiologi. Trombosis merupakan keadaan di mana terjadinya pembekuan darah intravaskuler yang berasal dari konstituen darah pada orang yang masih hidup. Trombosit terbagi menjadi trombosis arteri dan trombosis vena. Trombosis arteri yaitu penyumbatan pada pembuluh arteri yang dapat menyumbat pada 3 daerah yaitu arteri jantung, arteri otak, dan pembuluh perifer yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke iskemik, dan infak miokard. Sedangkan trombosis vena yaitu penyumbatan pada pembuluh vena yang dapat menyebabkan trombosis vena dalam serta emboli paru. Yang pertama itu trombosis vena dalam disebabkan oleh pembekuan darah pada satu atau lebih pembuluh darah pada vena dalam. Terbentuknya pembekuan ini disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu imobilitas, misalnya duduk dalam perjalanan panjang, rawat inap, operasi, trauma pada tungkai bawah, kehamilan, dan obesitas. Serta dapat juga disebabkan oleh koagulasi darah yang lebih cepat dari yang seharusnya atau hypercoagulability. Yang kedua itu emboli paru yaitu sumbatan pada arteri pulmonalis. Disebabkan oleh trombus pada trombosis vena dalam di tungkai bawah yang terlepas dan mengikuti sirkulasi menuju arteri di paru. Penyebab utamanya yaitu tromboemboli vena, emboli udara, emboli lemak, cairan amnion, fragmen tumor, dan sepsis. Faktor predisposisinya yaitu laki-laki, usia lanjut, imobilisasi, trauma, fraktur tulang panjang, kehamilan, kontrasepsi oral, obesitas, dan lain-lain. Selanjutnya itu penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah atau kelainan pembuluh arteri koroner. Faktor risiko utamanya yaitu hipertensi, obesitas, diabetes mellitus, kolesterol, dan trombosis. Faktor penunjangnya yaitu usia, jenis kelamin, keturunan, anatomi pembuluh koroner, dan faktor etabolisme. Selanjutnya yaitu stroke iskemik disebabkan oleh tersumbatnya arteri cerebral atau cervical atau vena cerebral. Etiologi yang dapat menyebabkan stroke iskemik yaitu pecahnya pembuluh darah di otak atau terjadinya trombosis dan emboli. Faktor risiko yang masih dapat dikontrol yaitu hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kolesterol, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan aterosklerosis. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol yaitu usia, jenis kelamin, genetik, riwayat TIA atau serangan iskemik transient. Selanjutnya itu infak miokard akut, merupakan keadaan rusaknya kardiomiosit karena iskemia akibat dari penyumbatan arteri koroner. Faktor risiko yang dapat diubah yaitu hiperlipidemia, hipertensi, merokok, alkohol, kegemukan, dan gaya hidup yang monoton. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat PJK atau revaskularisasi keluarga. Selanjutnya itu prevalensi. Prevalensi nasional penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk semua umur menurut provinsi tahun 2018 sebesar 1,5%. Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan prevalensi tertinggi penyakit jantung, yaitu sebesar 2,2%. Provinsi lainnya seperti Gorontalo dan Yogyakarta berada di urutan selanjutnya dengan prevalensi 2%, dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan prevalensi penyakit jantung terendah. Selanjutnya yaitu stroke. Prevalensi stroke di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 10,9%. Provinsi Kalimantan Timur dan Yogyakarta merupakan provinsi dengan prevalensi tertinggi stroke di Indonesia. Sedangkan prevalensi stroke terendah diduduki oleh Papua dan Maluku Utara. Selanjutnya itu infak miokard. Secara nasional terdapat 0,5% prevalensi penyakit jantung koroner yang didiagnosis dokter menurut riset kesehatan dasar tahun 2013. Di mana prevalensi paling tinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, dan Aceh. Selanjutnya yaitu trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis.
Di vein trombosis merupakan bagian dari kelompok besar tromboemboli vena yang diperkirakan mencakup sekitar 1/1000 orang atau 0,1% setiap tahunnya. Namun, trombosis vena dalam ini terhitung sekitar 2/3 saja dari kejadian ini. Belum ada penelitian mengenai angka kejadian trombosis vena dalam di Indonesia secara nasional. Kejadian trombosis vena dalam ini meningkat seiring dengan usia baik pria maupun wanita. Selanjutnya yaitu emboli paru. Emboli paru merupakan bagian dari kelompok besar tromboemboli vena yang diperkirakan mencakup sekitar 1/1000 orang atau 0,1% setiap tahunnya. Sedangkan emboli paru terhitung sekitar 30% saja dari kejadian ini. Mortalitas dalam 3 bulan setelah diagnosis terjadi sekitar 15% kasus. Sebanyak 80-95% kasus emboli paru berasal dari trombus di tungkai. Berdasarkan data epidemiologi emboli paru, sekitar 60.000 sampai 100.000 kematian per tahun disebabkan oleh emboli paru. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Patofisiologi gagal jantung sangat kompleks dan bervariasi. 3 hal yang mendasari terjadinya gagal jantung yaitu organ jantung, faktor pemicu, dan mekanisme patologis. Mekanisme patologis ini dapat terjadi karena masalah akut pada fungsi dan struktur jantung yang dipicu oleh faktor pemicu seperti hipertensi, sindrom koroner akut, aritmia, infeksi, disfungsi ginjal, dan lain-lain. Selanjutnya itu infak miokard akut. Infak miokard akut disebabkan oleh iskemia miokard yang cukup lama sekitar 30-45 menit. Iskemia miokard menyebabkan nyeri pada bagian dada yang memicu meningkatnya aktivitas simpatik. Peningkatan tersebut menimbulkan gangguan pada irama jantung atau disritmia. Disritmia akan meningkatkan kerja otot kardiak namun menurunkan tingkat efisiensinya. Penurunan efisiensi memperparah terjadinya iskemia miokard. Iskemia miokard dapat langsung menyebabkan nekrosis otot jantung dengan adanya penurunan ATP, penurunan pompa ion, peningkatan ion Ca2+, aktivasi protease, dan kerusakan membran. Dan iskemia miokard juga dapat menyebabkan apoptosis yang kemudian akan menyebabkan nekrosis karena adanya aktivasi reseptor TNF-alpha, inaktivasi poli ADP, ribose polimerase, dan fragmentasi DNA. Selanjutnya itu trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam adalah kondisi di mana terbentuk bekuan darah yang menyerang pembuluh-pembuluh darah sistem vena dalam. Sebab utamanya belum jelas, tetapi ada 3 kelompok faktor pendukung yang dianggap berperan penting dalam pembentukan yang dikenal sebagai Trias-Virchow, yaitu abnormalitas aliran darah, dinding pembuluh darah, dan komponen faktor koagulasi. Pembentukan trombosis vena dapat disebabkan oleh stasis vena, kerusakan pembuluh darah, dan perubahan daya beku darah. Stasis vena merupakan faktor predisposisi terjadinya trombosit lokal, karena dapat mengganggu mekanisme pembersihan aktivitas faktor pembekuan darah sehingga memudahkan terbentuknya trombosis. Kerusakan pembuluh darah juga dapat berperan dalam proses pembentukan trombosis vena melalui 2 cara, yaitu trauma langsung yang menyebabkan faktor pembekuan darah dan aktivasi sel endotel oleh sitokinin yang dilepaskan sebagai akibat kerusakan jaringan dan proses peradangan. Perubahan daya beku darah juga dapat membentuk trombosis vena karena aktivitas pembekuan darah meningkat atau aktivitas fibrinolisis menurun. Selanjutnya itu emboli paru. Pada tahun 1856, Ludovico membuat sebuah postulat yang menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keadaan koagulasi intravaskuler, yaitu trauma lokal pada dinding pembuluh darah sehingga terjadi kerusakan endotel vaskular. Yang kedua keadaan hiperkoagulabilitas. Yang kedua yaitu keadaan hiperkoagulabilitas darah yang disebabkan oleh berbagai pengobatan seperti kontrasepsi oral, terapi hormon, terapi steroid, keganasan, sindrom nefrotik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keadaan stasis vena yang biasanya disebabkan karena imobilisasi atau tirah baring yang berkepanjangan, katup vena yang tidak kompeten akibat proses tromboemboli sebelumnya, efek samping anestesi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik adalah disfungsi neurologis yang disebabkan oleh cedera iskemik vokal, medula spinalis, atau retina. Terdapat 2 mekanisme patofisiologi pada iskemik otak, yaitu hilang atau berkurangnya suplai oksigen dan glukosa yang terjadi sekunder akibat oklusi, serta perubahan metabolisme seluler akibat gangguan proses produksi energi. Oklusi menyebabkan gangguan hemodinamik aliran darah otak yang secara bertahap dikenal beberapa critical level berdasarkan beratnya oklusi. Kritikal pertama apabila aliran darah menurun hingga 70-80% atau kurang dari 50-55 ml per 100 gram per menit. Respon pertama otak adalah terjadinya gangguan sintesa protein karena adanya disagregasi ribosom. Tingkat kritikal kedua apabila aliran darah otak berkurang hingga 50%
akan terjadi aktivasi glikolisis anaerob dan peningkatan konsentrasi laktat yang selanjutnya berkembang menjadi asidosis laktat dan edema sitotoksik. Tingkat kritikal ketiga, apabila aliran darah otak berkurang hingga 30%, pada keadaan ini akan terjadi berkurangnya produksi ATP, defisit energi, gangguan transport aktif ion, instabilitas membran sel, serta dilepaskannya neurotransmitter eksitatorik yang berlebihan. Selanjutnya yaitu simptom atau gejala. Gejala dari jantung koroner yaitu nyeri dada, sesak nafas, rasa mudah lelah, mual, dan muntah. Gejala dari stroke iskemik yaitu mati rasa pada bagian tertentu, paralisis, sakit kepala berat, dan sulit berjalan. Gejala dari infak miokard akut yaitu nyeri dada, keringat dingin, mual, muntah, dan jantung berdebar. Gejala dari trombosis vena dalam yaitu tungkai yang mengalami trombosis vena dalam terasa hangat, bengkak pada salah satu tungkai, dan perubahan warna kaki. Dan gejala emboli paru yaitu nyeri dada, sesak nafas, ujung jari atau bibir membiru, detak jantung cepat, dan keringat berlebihan. Selanjutnya yaitu penggolongan atau klasifikasi obat. Yang pertama yaitu antitrombolitik. Antitrombolitik bekerja menghambat agregasi trombosit yang akan mencegah pembentukan trombus pada pembuluh darah. Yang termasuk golongan obat ini yaitu asam salisilat atau aspirin, epoprostenol atau prostasiklin, dipiridamol, dan sulfinpirazon. Yang kedua yaitu trombolitik. Terapi trombolitik yaitu penggunaan obat-obat untuk mencegah gumpalan yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke otak. Yang termasuk golongan obat ini yaitu streptokinase dan urokinase. Yang ketiga yaitu antikoagulan. Antikoagulan merupakan zat-zat yang dapat mencegah pembekuan darah dengan cara menghambat fibrin. Golongan obat ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu antagonis vitamin K, contohnya warfarin dan kumarin, derivat heparin, contohnya heparin tidak terfraksi dan heparin telah dipecah. Kemudian antikoagulan oral baru, contohnya dabigatran, rivaroxaban, apixaban, dan endoxaban. Yang keempat yaitu antikoagulan yang bekerja dengan mengikat ion kalsium, contohnya natrium sitrat, asam oksalat, dan natrium edetat. Yang selanjutnya yaitu terapi farmakologi. Yang pertama ada terapi farmakologi antitrombotik. Tujuannya adalah untuk menghambat agregasi trombosit sehingga pembentukan trombus terhambat yang terutama ditemukan pada sistem arteri. Kemudian di sini terdapat indikasi secara umum yaitu untuk profilaksis penyakit cerebrovaskuler. Nah, penyakit cerebrovaskuler ini merupakan penyakit yang terjadi atau yang menyerang pembuluh darah di otak, terutama arteri otak. Kemudian atau juga infak miokard, yaitu serangan jantung. Nah, kemudian ada kontraindikasi yaitu untuk anak di bawah 16 tahun dan ibu menyusui, tukak peptik yang aktif, hemofilia, dan gangguan pendarahan lainnya. Kemudian efek samping secara umumnya adalah bronkospasme, pendarahan saluran cerna, kadang-kadang juga bisa parah. Kemudian ada pendarahan lainnya seperti misal subkonjungtiva. Adapun obat yang termasuk ke dalam golongan antitrombotik antara lain pertama aspirin, yaitu fungsinya atau tujuannya adalah untuk menghambat sintesis tromboksan A2 atau TXA2 dalam trombosit dan prostasiklin atau PGI2 dalam pembuluh darah dengan menghambat irreversible enzim siklooksigenase. Efek samping dari aspirin sendiri antara lain rasa tidak enak di perut, mual, ataupun kadang-kadang bisa terjadi pendarahan pada saluran pencernaan. Kemudian kedua ada dipiridamol. Tujuannya adalah untuk menghambat metabolisme adenosin oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah dan digunakan untuk menghambat proses agregasi trombosit. Efek samping dari obat ini antara lain sakit kepala, sinkop, gangguan saluran cerna. Nah, merek dagang dari dipiridamol biasanya ada Agrenox, Persantin, Cardial, Vasocor, ataupun lainnya. Yang ketiga ada tiklopidin. Tujuannya adalah untuk menghambat agresi trombosit yang diinduksi oleh ADP. Efek samping dari tiklopidin sendiri antara lain mual, muntah, dan diare. Adapun merek dagang dari tiklopidin yaitu Agulan, Piclodin, Tiklon, Platidin, dan masih banyak lainnya. Lalu yang keempat ada clopidogrel, termasuk ke dalam obat prodrug dengan kerja yang lambat dan lebih jarang menyebabkan trombopenia dan leukopenia dibandingkan dengan tiklopidin. Trombopenia sendiri yaitu merupakan kondisi di mana rendahnya keping darah dari jumlah atau nilai normal, sedangkan leukopenia merupakan kondisi di mana jumlah sel darah putih rendah
di bawah dari nilai normal. Adapun merek dagang dari clopidogrel antara lain adalah Agrelano, Pidovix, Artepid, Clidorel, clopidogrel, dan juga masih banyak lainnya. Efek samping dari obat ini antara lain dispepsia, nyeri perut, dan juga diare. Lalu yang kelima ada beta blocker, tujuannya adalah untuk profilaksis infak miokard atau aritmia setelah mengalami infak pertama kali. Maksud dari beta blocker ini yaitu adalah untuk mencegah terjadinya serangan jantung atau aritmia setelah mengalami serangan pertama kali. Kemudian yang keenam yaitu penghambat glikoprotein LLB atau LLA, yaitu glikoprotein LLB atau LLA sendiri adalah integrin permukaan trombosit yang merupakan reseptor untuk fibrinogen yang menyebabkan melekatnya trombosit pada permukaan asing dan antar trombosit sehingga terjadi agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit sendiri sebetulnya itu lebih kepada menunjukkan tingkat kemampuan darah untuk menggumpal atau membeku apakah kurang, normal, atau berlebih. Sebagai info tambahan bahwa beberapa obat yang diminum bersamaan dengan obat lainnya pada obat golongan antitrombotik ini bisa saja memperparah pendarahan, di mana interaksi obat tersebut antara lain ada clopidogrel yang digabung dengan NSAID, kemudian clopidogrel yang digabung dengan asam asetil salisilat, ataupun warfarin yang digabung dengan NSAID, atau warfarin yang digabung dengan asam asetil salisilat, yang mana ini diketahui memiliki potensi dalam meningkatkan resiko pendarahan yang lebih parah. Selanjutnya ada golongan antikoagulan. Antikoagulan ini digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau fungsi dari beberapa faktor pembekuan darah. Adapun obat yang termasuk ke dalam golongan antikoagulan, yang pertama yaitu heparin, di mana heparin ini memiliki indikasi sebagai pencegahan dan pengobatan trombosis vena dan emboli paru karena mula kerjanya cepat. Efek sampingnya yaitu pendarahan, efek toksiknya karena heparin ini berasal dari jaringan hewan, maka dalam penggunaannya perlu kehati-hatian bagi pasien yang memiliki alergi. Lalu kontraindikasinya dikontraindikasikan kepada pasien yang sedang mengalami pendarahan atau cenderung mengalami pendarahan. Jenis obat dari heparin ini antara lain heparin generik, Inviclot, Paxel, ataupun heparin sodium. Lalu yang kedua yaitu antikoagulan yang bekerja dengan mengikat kalsium. Indikasinya adalah profilaksis embolisasi pada penyakit jantung rematik dan fibrilasi atrium. Kontraindikasinya yaitu untuk kondisi kehamilan, hipertensi malignan parah dan tidak terkontrol, pasien tua, dan hipersensitivitas terhadap warfarin. Lalu efek sampingnya bisa terjadi pendarahan, ruam kulit, alopecia, diare, hematokrit turun, nekrosis kulit, atau parpeltos. Lalu efek toksiknya bisa menyebabkan cacat lahir yang serius. Nah, cacat lahir yang serius ini ditandai dengan pembentukan tulang yang abnormal dan kadang-kadang terjadi nekrosis kutaneus yang disertai aktivitas protein C yang kurang atau berkurang selama minggu pertama terapi. Yang ketiga ada antikoagulan oral. Indikasinya adalah untuk pencegahan dan pengobatan tromboemboli dan mencegah progresivitas atau kambuhnya trombosis vena dalam atau emboli paru setelah terapi awal dengan heparin. Kemudian efek sampingnya bisa terjadi pendarahan dengan frekuensi kejadian 2-4% karena pemakaian antikoagulan oral ini harus disertai pemeriksaan waktu protrombin dan pengawasan terhadap terjadinya pendarahan. Kemudian efek toksiknya yaitu pendarahan dapat terjadi pada dosis terapi apabila pemberian antikoagulan oral tidak disertai pemeriksaan waktu dan pengawasan terhadap pendarahan. Kontraindikasinya yaitu bagi pasien dengan penyakit yang cenderung menyebabkan pendarahan seperti diskrasia darah, tukak saluran cerna, keguguran yang mengancam, defisiensi vitamin K, serta penyakit hati dan ginjal yang berat. Kemudian contoh obatnya yaitu apixaban, rivaroxaban, dabigatran, eteksilat. Nah, selanjutnya yaitu trombolitik. Trombolitik ini bekerja dengan cara melarutkan trombus yang sudah terbentuk, di mana indikasinya itu untuk infak miokard akut, trombosis vena dalam emboli paru,
tromboemboli arteri, melarutkan bekuan darah pada katup jantung buatan dan kateter intravena. Lalu efek sampingnya dapat menyebabkan pendarahan. Kontraindikasinya yaitu bagi pasien dengan pendarahan internal, stroke baru, proses intrakranial lain, hipertensi, gangguan hemostatik, kehamilan, dan operasi besar. Contoh obatnya yaitu fibrinolitik. Selanjutnya mengenai mekanisme kerja dan efek farmakodinamik. Yang pertama ada aspirin. Aspirin ini bekerja dengan cara menghambat sintesis tromboksan A2 atau TXA2 di dalam trombosit dan prostasiklin atau PGI2 di dalam pembuluh darah dengan menghambat secara irreversibel enzim siklooksigenase. Akan tetapi, siklooksigenase sendiri dapat dibentuk kembali oleh sel endotel. Nah, penghambatan enzim siklooksigenase ini terjadi karena aspirin mengasetilasi enzim tersebut. Dosis yang efektif dari aspirin sebagai antitrombosit yaitu 80 sampai 320 mg per hari. Yang kedua ada dipiridamol. Dipiridamol ini bekerja dengan menghambat ambilan dan metabolisme adenosin oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah. Dengan demikian akan meningkatkan kadarnya dalam plasma. Adenosin sendiri menghambat fungsi trombosit dengan merangsang adenilat siklase dan merupakan vasodilator. Dipiridamol juga memperbesar efek antiagregasi prostasiklin. Yang ketiga yaitu tiklopidin. Tiklopidin ini bekerja dengan menghambat agregasi trombosit yang diinduksi oleh ADP. Berbeda dengan aspirin, tiklopidin ini tidak mempengaruhi metabolisme prostaglandin. Tiklopidin adalah tinopiridin yang ketika dimetabolisme oleh tubuh secara permanen memblokir komponen P2Y12 dari reseptor ADP pada permukaan platelet. Tanpa ADP, fibrinogen tidak akan mengikat permukaan trombosit sehingga trombosit tidak dapat menempel satu sama lain. Keempat, yaitu sulfinpirazon. Bekerja dengan menghambat agregasi trombosit yang belum diketahui, tetapi seperti aspirin, obat ini diperkirakan menghambat sintesis prostaglandin yang lebih lemah. Dan bila digunakan untuk prevensi sekunder infak miokard akut atau serangan jantung akut, obat ini dilaporkan dapat menurunkan resiko kematian mendadak dan mengurangi kemungkinan kekambuhan. Kemudian mekanisme kerjanya dengan adanya sebuah urikosurik yang meningkatkan ekskresi asam urat urin dapat menurunkan juga kadar urat darah. Yang kelima yaitu dextran. Dextran ini bekerja dengan menghambat perlengkapan trombosit dan mencegah bendungan pada pembuluh darah dengan mempengaruhi aliran darah. Mekanisme kerja dextran dapat digunakan juga oleh ahli bedah mikro untuk mengurangi resiko komplikasi vaskular seperti trombosis. Mekanisme ini terjadi melalui efek antitrombotik dari dextran yang mengikat trombosit, eritrosit, dan endotel vaskular untuk mengurangi agregasi dan kelengketan. Yang terakhir pada golongan antitrombotik ini adalah clopidogrel. Clopidogrel bekerja sebagai antagonis reseptor ADP, yang mana clopidogrel ini adalah obat yang membutuhkan oksidasi oleh hepatic sitokrom P450 atau CYP450 untuk menjadi metabolit aktif. Yang mana ADP ini nantinya berikatan dengan trombosit melalui reseptor P2Y1, P2Y12, dan P2X1. Di mana reseptor P2X1 sebenarnya tidak memiliki peranan yang begitu penting dalam aktivasi trombosit, dan hanya sebagian kecil clopidogrel yang mengalami oksidasi oleh CYP450. Karena sebagian besarnya terhidrolasi oleh estrase menjadi turunan asam karboksilat yang tidak aktif. CYP3A4 dan CYP345 adalah enzim-enzim yang bertanggung jawab pada cincin tiopen. Clopidogrel menjadi 2 clopidogrel, yang selanjutnya menjadi karboksil dan grup tiol. Bentuk yang terakhir ini nantinya akan membentuk jembatan disulfida dengan residu sistein ekstraseluler yang berlokasi di reseptor ADP P2Y12 yang berada di permukaan trombosit dan menyebabkan blokade secara irreversibel. Selanjutnya, mekanisme dari golongan antikoagulan. Yang pertama ada heparin.
bekerja dengan meningkatkan efek antitrombin 3 dan menginaktivasi trombin. Demikian juga dengan faktor koagulan 9, 10, 11, 12, dan plasmin, dan mencegah konversi fibrinogen menjadi fibrin, di mana heparin juga menstimulasi pembebasan lipase lipoprotein. Lipase lipoprotein ini menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Kedua, yaitu antikoagulan oral, di mana warfarin ini merupakan turunan kumarin yang biasa diresepkan sebagai antikoagulan oral untuk mengobati atau mencegah penyakit-penyakit trombotik. Mekanisme kerja warfarin sendiri yaitu dengan cara menghambat sintesis vitamin K di hati sehingga mempengaruhi faktor-faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10 dengan mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam gamma karboksiglutamat. Lalu yang ketiga, ada antikoagulan pengikat kalsium, di mana terdapat natrium sitrat dalam darah akan mengikat kalsium menjadi kompleks kalsium sitrat, yang mana bahan ini banyak digunakan dalam darah untuk transfusi karena tidak toksik. Tetapi dosis yang terlalu tinggi, umpamanya pada transfusi darah, sampai kurang lebih 1400 mili dapat menyebabkan depresi jantung. Asam oksalat dan senyawa oksalat lainnya digunakan untuk antikoagulan in vitro karena terlalu toksik untuk penggunaan in vivo. Kemudian ada natrium edetat yang mengikat kalsium menjadi suatu kompleks dan bersifat sebagai antikoagulan. Mekanisme selanjutnya yaitu dari golongan trombolitik. Yang pertama ada streptokinase. Mekanisme kerja dari streptokinase itu sebagai agen fibrinolitik adalah dengan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin. Plasmin sendiri memiliki aktivitas sebagai penghancur fibrin yang merupakan protein penggumpal darah. Streptokinase diproduksi oleh Streptococcus beta hemolitik. Dengan sendirinya ini bukan aktivator plasminogen, tetapi mengikat dengan plasminogen yang bersirkulasi bebas atau dengan plasmin untuk membentuk kompleks yang dapat mengubah plasminogen tambahan menjadi plasmin. Aktivitas streptokinase tidak meningkat dengan adanya fibrin. Lalu yang kedua ada urokinase. Urokinase ini memiliki banyak kesamaan dengan plasminogen dan mengubahnya menjadi plasmin dengan hidrolisis ligamen arginin valin. Trombifibrinos dapat larut di bawah pengaruh sifat trombolitik protease plasmin, di mana keadaan aktif plasma yang diinduksi oleh urokinase meningkatkan penurunan dosis tergantung jumlah plasminogen dan fibrinogen, dan juga meningkatkan kandungan produk hidrolisis fibrin dan fibrinogen. Produk hidrolisis mempengaruhi pengurangan pembekuan darah dan meningkatkan efek heparin. Sifat seperti itu muncul sepanjang hari setelah administrasi urokinase. Transformasi plasminogen yang diinduksi ke plasmin dapat dihambat oleh asam epsilon aminokaproat, tranexami, dan aminobenzoat. Penghambat ini tidak memberikan efek potentiating pada sifat antikoagulasi fibrin dan fibrinogen dalam sirkulasi. Ketiga, yaitu tisu plasminogen aktivator atau TPA. Secara ringkas, mekanisme dari TPA sendiri yaitu nantinya TPA akan menempel pada fibrin di permukaan bekuan. TPA yang menempel pada fibrin ini nantinya akan mengaktifkan plasminogen yang terikat oleh fibrin, di mana kemudian plasmin akan dipisahkan dari plasminogen yang berafiliasi dengan fibrin. Kemudian molekul fibrin nantinya dipecah oleh plasmin dan bekuannya larut sehingga tidak terjadi gumpalan. Lalu yang terakhir adalah natokinase. Mekanisme dari natokinase yaitu melarutkan gumpalan darah dengan langsung menghidrolisis fibrin dan substrat plasmin. Ini akan mengubah prourokinase endogen menjadi urokinase atau UPA, dan ini juga mendegradasi inhibitor aktivator plasminogen atau PAI1 dan meningkatkan tingkat aktivator plasminogen jaringan TPA. Pembahasan selanjutnya mengenai terapi non-farmakologi. Adapun terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan untuk jantung koroner, yang pertama yaitu tindakan revaskularisasi atau operasi, termasuk di sini yaitu operasi pintas koroner atau CABG dan PCI. Sebagai informasi,
PCI ini merupakan prosedur intervensi non-bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh darah koroner yang menyempit dengan balon atau stent. Kemudian yang kedua ada rehabilitasi fisik. Jenis pelayanannya ini mencakup tes evaluasi dengan treadmill atau aerobical test, kemudian dengan pelaksanaan fisioterapi, pelaksanaan monitoring telemetri, rehabilitasi pasca operasi di ruang rawat, dan Holter. Terapi non-farmakologi selanjutnya yaitu untuk stroke iskemik. Dalam kasus pembekakan yang signifikan terkait dengan infak cerebellar, dekompresi bedah yang dapat dilakukan, perawatan stroke yang menggunakan metode rehabilitasi telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi kecacatan akibat serangan stroke iskemik. Endarterektomi dari ulserasi dan atau stenosis arteri karotis adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi kejadian stroke dan kekambuhan pada pasien. Dalam penata laksanaannya, terutama ditujukan untuk mengurangi morbiditas pada serangan akut serta mengurangi insiden post-trombosis sindrom yang biasanya ditandai dengan nyeri, kaku, edema, parestesi, dan juga eritema. Untuk mengurangi keluhan dan gejala trombosis vena, pasien dianjurkan untuk istirahat di tempat tidur atau bed rest dan meninggikan posisi kaki serta dipasang compression stocking dengan tekanan kira-kira 40 mmHg. Selanjutnya, terapi non-farmakologi untuk trombosis vena dalam. Dalam penata laksanaannya, ini tidak jauh berbeda dengan penata laksanaan terapi non-farmakologi untuk stroke iskemik, di mana dalam mengurangi keluhan dan gejala trombosis vena, pasien dianjurkan untuk istirahat di tempat tidur atau bed rest, meninggikan posisi kaki, dan dipasang compression stocking dengan tekanan kira-kira 40 mmHg. Lalu yang terakhir, terapi non-farmakologi untuk emboli paru. Emboli paru merupakan peristiwa infak jaringan paru akibat tersumbatnya pembuluh darah arteri pulmonalis akibat peristiwa emboli. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu dengan tindakan embolektomi melalui pembedahan dan perkutan yang dapat dilakukan apabila terapi trombolisis tidak dapat dilakukan atau gagal. Untuk mendukung dan mempertahankan gaya hidup sehat, maka perlu adanya modifikasi faktor risiko yang dapat dilakukan dengan cara yaitu berhenti merokok, mengontrol berat badan, latihan dengan berolahraga secara rutin atau teratur, dan kurangi konsumsi makanan berlemak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.